Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan program linier yang akan disampaikan oleh Mufidatul, Diva, Henny, dan Nunung. Untuk poin yang pertama yaitu sekilas tentang riset operasi dan program linear. Pembentukan kelompok Formal Operation Research Inggris terjadi pada tahun 1939 dan adapun dua orang yang dianggap sebagai penemu atau yang mengembangkan Operation Research pada saat itu adalah G.A. Robert dan E.C. William. Operation Research atau riset operasi pertama kali diperkenalkan di Inggris sebagai hasil studi operasi militer selama Perang Dunia II. Saat itu, para ilmuwan serta militer Inggris dan Amerika bahu-membahu mengupayakan optimum dari alokasi bahan-bahan logistik yang jumlahnya terbatas. Sehingga mereka mencari cara bagaimana supaya bahan logistik yang jumlahnya terbatas itu dapat memenuhi kebutuhan pasukan sekutu di daratan Eropa. Kemudian saat Perang Dunia II berlangsung, pemimpin militer Inggris memanggil sekelompok ahli sipil dari berbagai disiplin dan mengkoordinasikan mereka ke dalam suatu kelompok, yang mana kelompok-kelompok itu diserai tugas untuk mencari cara-cara yang efisien dalam menggunakan alat dan bahan-bahan logistik yang mereka temukan. Selanjutnya, pada tahun 1942, Angkatan Udara Amerika Serikat membentuk Divisi Operation Analysis, kemudian diikuti oleh Angkatan Laut yang membentuk kelompok riset operasi pada tahun 1943. Memang tidak semua aspek riset operasi ini dicetuskan pada Perang Dunia II, tapi karena keberhasilan kelompok-kelompok peneliti operasi di bidang militer selama Perang Dunia II, akhirnya menarik perhatian para industriawan pada bidang ini. Hingga pada akhirnya memasuki tahun 1960-an, kegiatan riset operasi ini berkembang pesat. Perkembangan ini terjadi tidak hanya di bidang militer saja, tetapi juga merambah di bidang lain seperti di dunia bisnis, pemerintahan, dan lembaga swasta. Selain itu, riset operasi juga diterapkan untuk memecahkan masalah manajerial dan operasional. Selanjutnya, program linear atau linear programming ditemukan oleh George Gansik. George Gansik ini adalah orang yang pertama kali memformulasikan general linear programming, kemudian mengembangkannya ke dalam bentuk metode simplex. Program linear atau linear programming adalah alat analisis masalah yang mempunyai variabel-variabel bersifat deterministik atau terukur dan masing-masing mempunyai hubungan linear satu sama lainnya. Program linear merupakan alat analisis yang menunjang keberhasilan riset operasi dalam memecahkan berbagai masalah. Hingga akhirnya program linear yang semula hanya digunakan untuk kalangan militer kemudian digunakan secara luas di berbagai sektor kehidupan, misalnya di sektor transportasi, ekonomi, industri, dan pertanian. Kita lanjut ke masalah optimasi dan program linear. Program linear adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi suatu model linear dengan berbagai kendala yang dihadapinya. Jadi, program linear itu menjadi salah satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi dengan berbagai kendala. Masalah program berarti masalah nilai optimum, maksimum, dan minimum.
sebuah fungsi linier pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. Masalah optimasi di sini yang dicari yaitu nilai maksimum atau minimumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung untuk hidup berprinsipkan ekonomi dengan usaha sesedikit mungkin dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin. Di dalam kata-kata ininya dapat digarisbawahi yaitu dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin. Jadi manusia ini hidup berprinsipkan dengan keuntungan yang sebanyak mungkin. Kita ke contoh soal. Pak Danu ingin membeli 25 sepeda untuk persediaannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000. Maka keuntungan maksimum yang diterima Pak Danu adalah pertama, kita buat pertidaksamaannya dulu. Lihat pada fungsi kendala. Pertidaksamaannya kan di sini ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangnya. Jadi X plus Y kurang dari 25. Nah, di sini harga sepeda gunung 1.500.000, sepeda balap 2 juta. Sepeda gunung itu kita misalkan X, sepeda balap kita misalkan Y. Nah, dia uangnya itu ada 42 juta. Jadi 1.500.000 X plus 20 juta Y kurang dari 42 juta. Karena nilai rupiah itu tidak mungkin negatif, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Karena di sini adalah masalah optimasi, masalah optimasi itu adalah bagaimana keuntungan maksimum, modal minimum untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, di sini jika keuntungan sepeda gunung itu 500.000, sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimumnya. Jadi di sini ditulisnya lihat pada fungsi tujuan f x, y sama dengan 500.000 x plus 600.000 y. X plus y sama dengan 25. 25 ini didapat dari atas tadi. 15x plus 20y sama dengan 420. Untuk fungsi tujuan diubah dulu ke persamaan. Kita akan cari titik potong dengan cara eliminasi. Untuk mengetahuinya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dulu. X plus Y sama dengan 25. Di sini kita kalikan dengan 15. X dikalikan 15 sama dengan 15X, Y dikalikan 15 sama dengan 15Y, 25 dikalikan dengan 15 itu 375 dan sebaliknya. Dan seterusnya maksudnya. Dan didapat dari dan diperoleh Y-nya itu 9. Nah, setelah diketahui nilai Y-nya itu 9, lalu kita substitusi ke persamaan 1. Karena dinilai yang mudah. Nilai Y-nya kita ganti dengan 9, jadi Y sama dengan 9, X plus Y sama dengan 25, X plus 9 sama dengan 25, X-nya sama dengan 16. 16 ini didapat dari 25 dikurangi dengan 9. Jadi titik yang diperoleh adalah 25,0, 0,21, dan 16,9. Buat apa kita cari titik potong? Ini nanti kita substitusi ke F, Y. 500.000 X plus 600.000 Y. Jadi X-nya nanti diganti 16, Y-nya diganti 9. Nah, karena di sini mencari nilai keuntungan maksimum, maka biar mudah kita bikin tabel. Kita buat titik-titik yang lain. 25,0 itu dari mana? Dari dimisalkan dari Y0 jadi X-nya 25. 0,21 itu dari persamaan 2. Dimisalkan X-nya 0, 420 dibagi 20 hasilnya 21. Kenapa hanya satu-satunya dipakai untuk keuntungan maksimum di sini? Kita lihat pada grafik.
Titik yang dipakai adalah titik yang mendekati 0. X-nya 25, Y-nya 21. Kalau 16,9 didapat dari eliminasi dan substitusi tadi. Nah, setelah itu kita substitusi. Kalau X-nya 25 berarti 25 dikali 500.000, hasilnya 12.500.000. Yang kedua, X-nya 0, Y-nya 21. 21 dikali 600.000, hasilnya 12.600.000. Yang ketiga, X-nya 16, Y-nya 9. Berarti 16 dikali 500.000 ditambah 9 dikali 600.000. Hasilnya adalah 13.400.000. Karena tadi yang dicari keuntungan maksimum, maka keuntungan yang paling besar yang akan diambil. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Danu adalah 13.400.000. Selanjutnya, yang ketiga yaitu interpretasi geometrik dari program linier. Interpretasi geometrik adalah suatu penyelesaian di mana penjelasannya itu berupa grafik. Jadi, pada program masalah optimasi atau cara suatu model linier, nantinya kita akan menggunakan grafik sebagai interpretasinya atau penyelesaiannya. Dan pada umumnya, masalah dari program linier memiliki 3 kemungkinan penyelesaian, yaitu tidak mempunyai solusi, mempunyai satu solusi, dan mempunyai banyak atau tak hingga solusi. Contoh soal tidak mempunyai solusi. Soalnya buat grafik persamaan dalam sistem, gunakan grafik untuk menentukan jumlah penyelesaiannya. Disajikan persamaan pertama yaitu minus 6x plus 9y sama dengan 9. Persamaan kedua 2x minus 3y sama dengan 6. Langkah pertama, dengan persamaan yang pertama, kita misalkan x sama dengan 0, lalu disubstitusikan ke persamaan pertama, nanti akan ditemukan titik potong yaitu 0,1. Lalu kita misalkan y sama dengan 0 dan disubstitusikan ke persamaan pertama, maka akan ditemukan titik potong minus 3/2,0. Langkah kedua, ke persamaan kedua, kita misalkan x sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan kedua, nanti akan ditemukan titik potong 0,-2. Lalu kita misalkan juga y sama dengan 0, disubstitusikan kembali ke persamaan kedua, dan kita akan menemukan titik potong 3,0. Kalau dalam bentuk grafiknya seperti ini, karena dua garis ini sejajar, jadi garis-garis ini tidak akan pernah bertemu seperti kamu dan dia. Jadi dapat disimpulkan persamaan di atas tidak mempunyai penyelesaian. Contoh soal untuk yang mempunyai satu solusi. Soalnya tetap sama. Disajikan persamaan pertama yaitu x minus 2y sama dengan minus 4. Persamaan kedua 3x minus 2y sama dengan 4. Cara mengerjakannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu dengan langkah pertama ambil persamaan pertama dan kita misalkan x sama dengan 0. Maka akan ditemukan titik potong yaitu 0,2. Lalu kita misalkan y sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan pertama. Akhirnya kita akan menemukan titik potong yaitu minus 4,0. Lanjut ke langkah kedua. Ini kita ambil persamaan kedua. Kita misalkan x sama dengan 0 disubstitusikan, maka
kita akan mendapatkan titik potong yaitu 0, minus 2. Lalu kita misalkan lagi Y sama dengan 0, disubstitusikan ke persamaan kedua, maka akan kita temukan titik potong yaitu 4/3,0. Jadi kalau di gambar grafiknya menjadi seperti yang ada di layar, bisa kita lihat dua garis ini bertemu di satu titik, yaitu di titik 4,4. Setelah itu tidak bertemu kembali. Jadi persamaan di atas mempunyai satu penyelesaian saja. Contoh soal dari poin mempunyai banyak atau tak hingga solusi. Buat grafik persamaan dalam sistem, gunakan grafik untuk menentukan jumlah penyelesaiannya. Disajikan dua persamaan, yaitu persamaan pertama 0,5x minus 1,5y sama dengan 7, persamaan kedua minus 2x plus 6y sama dengan minus 28. Kalau dilihat-lihat, dua persamaan ini tidak asing. Jadi persamaan kedua ini adalah 4 kali lipatnya persamaan pertama. Jadi langsung ke jawabannya. Langkah pertama, kita ambil persamaan pertama yaitu 0,5x minus 1,5y sama dengan 7. Kita misalkan x sama dengan 0, maka ditemukan titik potong yaitu 0, minus 4,6. Lalu kita misalkan lagi y sama dengan 0 disubstitusikan ke persamaan pertama. Jadi kita menemukan titik potong yaitu 14,0. Langkah kedua, ke persamaan kedua yaitu minus 2x plus 6y sama dengan minus 28. Kita misalkan x sama dengan 0, maka nantinya kita akan menemukan titik potong yaitu 0, minus 4,6. Kita misalkan kembali y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan kedua. Nantinya kita juga akan menemukan titik potong yaitu 14,0. Kalau dilihat sama ya. Jadi sudah tahu ya, ini mempunyai banyak solusi. Jadi, kalau dituangkan ke dalam bentuk grafik, menjadi seperti yang ada di layar. Kalau kita lihat, seperti hanya ada satu garis, namun sebenarnya ada dua garis yang saling berhimpitan. Dan ini dinamakan banyak solusi, karena selalu sejalan. Jadi, kesimpulannya persamaan di atas mempunyai banyak atau tak hingga solusi. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. See you!